104. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ala ta'lim wa dhikra tadhkira fa'alti fa'ali fa'al wasfal hasanat tawassul bi kitabillah sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ini setelah di dalam pelajaran yang lalu dan ayat-ayat yang lalu Allah SWT menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel ya, mereka berulang kali tidak percaya dengan para nabi-nabi. Ya, khususnya dimaksud adalah terutama adalah nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Setelah berapa banyak ya kebenaran yang sudah terbukti jelas-jelas ya dalam mereka, tapi tetap mereka mengabaikan itu semuanya. Lalu kemudian Allah SWT menceritakan ceritanya bagaimana Bani Israel itu percaya dengan setan, dengan ucapannya setan ya, atau dengan apa yang ingin disampaikan oleh setan ya, yaitu masalah setan mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman bisa berkuasa karena menguasai jin dan seterusnya, jalan ya, menggunakan angin, mengatur angin dan seterusnya, memerintahkan angin dan binatang, berbicara dengan binatang dan seterusnya. Itu karena beliau menguasai ilmu sihir. Lalu kemudian mereka mempercayai hal itu, mengatakan Nabi Sulaiman hebat, mengatakan Nabi Sulaiman itu bukan nabi ya, jangan diikutkan dengan para nabi-nabi, dengan hitungan para nabi ya. mereka mengatakan gitu, bahwasanya beliau ini adalah penyihir yang hebat ya, menguasai ilmu sihir sehingga bisa memerintahkan jin, memerintahkan angin dan seterusnya. Dan ini semua tidak benar, sehingga dikatakan bahwasanya seolah-olah Sulaiman itu berkufur. Di sini dikatakan bahwa maka kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak berkufur. Ini hanya sesuatu hal-hal yang
diajarkan oleh setan dan dipercaya oleh mereka, diyakini oleh mereka. Begitupun juga ceritanya dua malaikat ya, Harut wa Marut, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyadarkan bagi masyarakat yang ada di zaman itu tentang betapa buruknya sihir, mengajarkan mereka bahwasanya perbuatan yang semacam ini adalah sihir ya. Sihir diajarkan oleh mereka agar supaya mereka mewaspadainya, ada mereka menjauhnya, mengetahui betapa buruknya dan seterusnya. Sehingga dua malaikat ini mengingatkan bagi orang-orang yang belajar kepada mereka bahwasanya kami ini diutus oleh Allah SWT sebagai ujian, sebagai fitnah atau cobaan atau ujian ya, agar supaya menguji orang-orang siapa yang beriman, tetap mempertahankan keimanannya, siapa yang akan alhamdulillah menyimpang keluar dari jalur. Nah, ini kesimpulannya apa yang ada dalam pelajaran yang lalu. Nah, kita sudah menjelaskan tentang yang namanya sihir ya. Bagaimana hakikatnya atau dampaknya itu, yang namanya sihir itu sesuatu fakta ya, bukan halusinasi, bukan mitos dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah ya, di awal-awal beliau tinggal di kota Madinah sempat pernah disihir oleh seorang Yahudi. Setelah itu semuanya Allah SWT berbicara dalam ayatnya, berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya orang-orang beriman ya, wahai kaum mukminin, la taqulu ra'ina. Dan di awal ketika awal-awal kita mempelajari awal surat Al-Baqarah, kita menjelaskan tentang surat yang Madaniyah dan Makkiyah. Madaniyah yang turunnya setelah hijrah, Makkiyah sebelum itu. Dan di antara ciri-ciri Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu itu. Kalau ya ayyuhan nas itu, nah di antara ciri-ciri surat-surat Makkiyah atau turun di Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai ya orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan mengatakan ra'ina. Apa arti ra'ina? Ra'ina itu kata-kata artinya baik ya. Jadi sahabat itu berulang kali bilang kepada Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah ra'ina, ra'ina, ra'ina maksudnya perhatikanlah kami. Ya Rasulullah ya, perhatikanlah kami. Mungkin kalau ada yang perlu dijelaskan, mungkin ada yang perlu diingatkan, perlu disadarkan, perlu diluruskan, maksudnya kami ini nggak tahu apa-apa, Tuhan bimbing kami gitu. Sini kali ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina itu. Nah, Allah SWT mengatakan jangan mengatakan itu. Kenapa? Karena sama kaum Yahudi disalahgunakan. Di dalam bahasa mereka, kata-kata ra'ina di dalam bahasa Ibriyah ya, bahasanya orang Yahudi, itu artinya jelek. Kata-kata itu memiliki arti yang buruk. Kata-kata ini istilahnya kayak caciannya. Nah, sehingga mereka mengatakan harus ra'ina, tapi maksudnya mereka lain. Maksud mereka beda. Bukan maksudnya seperti apa yang dimaksud oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman itu maksudnya untuk supaya Rasulullah memperhatikan mereka, membimbing mereka, ya, menyadarkan mereka atau meluruskan mereka, menasihati mereka selalu ya. Nah, mereka kaum Yahudi enggak. Mas, ini kesempatan bagi mereka seolah-olah mereka itu berpura-pura. Ya Rasulullah, perhatikanlah kami, padahal maksudnya mereka kata-kata lain lagi. Ucapannya sama, tapi artinya beda. Ada yang mengatakan artinya orang yang bodoh, yang goblok dan sudah mengatakan begitu. Ada yang mengatakan arti yang lain lagi. Sehingga Allah SWT bilang kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan mengatakan ra'ina. Katakanlah kata-kata lain lagi yang memiliki arti yang sama. Yang mana kata-kata ini tidak akan bisa digunakan oleh kaum Yahudi untuk mencaci maki menghina Rasulullah SAW. Itu walakin waqulu unzurna wasma'u. Ya, sama unzurna ya. Kata-kata unzurna itu sama dengan kata-kata ra'ina. Nah, tapi lebih aman karena apa? Tidak bisa digunakan, disalahgunakan oleh kaum Yahudi. Unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir
azab, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan kata-kata yang pertama ya yang dipelesetkan ya kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala pernah di dalam ayat yang lagi ya menceritakan apa kaum Yahudi mengatakan apa namanya, layyam bi alsinatihim mata'na fid din. Di antara Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat menjelaskan keburukan kaum Yahudi, di antaranya mereka mengatakan ra'ina layyam bi alsinatihim, maksudnya dengan tujuan yang berbeda, dipelesetkan artinya. Ada juga kata-kata selain itu juga yang disalahgunakan oleh kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi ya diceritakan ya, ketika kaum Yahudi itu melewati Rasulullah SAW itu salam. Sekilas orang yang mendengarkan mengatakan assalamualaikum. Padahal mereka mengurangi satu huruf. Mengatakan assalamualaikum, bukan salamualaikum, assalamualaikum. Lamnya dihilangkan. Assalamualaikum jadi assalamualaikum. Pernah suatu saat orang Yahudi lewat assalamualaikum gitu, saya Aisyah dengar, saya nggak terima, langsung dibalas caci maki sama Aisyah. Terus Rasulullah enggak, kata Rasulullah nggak usah gitu, dijawab waalaikum saja, jangan waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam, kata-kata salam khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada kita punya tetangga yang punya orang apa non muslim, entah itu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, assalamualaikum ya, waalaikum nggak pakai salam, waalaikumsalam nggak pakai tambahan salam, karena waalaikumsalam kata-kata salam khusus bagi orang-orang beriman. Kalau ada tetangga kita assalamualaikum ya, waalaikum nggak ada pakai tambahan salam, nggak apa-apa. Waalaikumsalam khusus bagi orang beriman. Nah, kata Rasulullah nggak usah menjawab macam-macam, cukup waalaikum. Apa artinya alaikum? Dan kembali kepada kalian. Assalamualaikum, doa agar supaya kalian selamat, ya. Dan kita mendoakan waalaikumsalam juga kalian selamat pun juga, insyaallah, gitu. Nah, kaum Yahudi mengatakan assalamualaikum apa? Doa supaya cepat mati. Doakan Rasulullah biar cepat mati. Assam itu al-maut, artinya kematian. Semoga cepat mati. Rasulullah nggak usah jawab macam-macam. Waalaikum, ya kalian juga sama. Kembali kepada kalian. Nah itu. Yang mana doanya mereka nggak mustajab, ya doanya kita yang mustajab. Apalagi doa Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW ya sudah celaka sudah. Ya. Dan Rasulullah SAW nggak suka orang ngomong macam-macam itu, macam kalau ada orang yang ngomong yang enggak usah dijawab, nggak usah ada ini. Gitu. Itu ajaran Rasulullah SAW itu. Jadi itu diantara kata-kata yang dirubah nanti oleh kaum Yahudi. Kalau di zaman Rasulullah SAW dua kata, apa daerahnya Allah alam. Tapi yang dalam sejarah dalam ayat Quran satu ini tadi apa kata-kata ra'ina, tapi memiliki maksud padahal arti sebenarnya baik dan bagus. Tapi mereka menggunakan dengan arti yang berbeda, dengan makna maksud yang berbeda. Yang kedua, assalamualaikum dihilangkan lamnya memiliki arti yang berbeda. Mendoakan supaya cepat mati. Assalamualaikum. Lalu kemudian di dalam cerita Bani Israil yang zaman dahulu dan sudah pernah kita melewati, ya, qulu apa sami'na wa asaina, ya. Seharusnya sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na tapi wa asaina. Bukan sami'na. Apa arti sami'na wa ata'na? Kami mendengarkan apa yang diperintahkan dan kami mentaati. Kami patuh dengan apa yang diperintahkan. Nah, ini sebenarnya begitu. Kaum Yahudi mengatakan sami'na, kami telah mendengarkan apa yang diperintahkan, ya. Perintahkan apa saja kami mendengarkan, tapi wa'asana, tapi kami tidak akan mentaatinya. Nah, jadi seringkali seperti kata-kata hittah, kita menceritakan ya, suruh masuk ya, menghadap sambil setengahnya mungkuk atau sujud ya, mengatakan hittah dengan arti
doa agar supaya dosanya dimaafkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka masingnya terbalik ya, dengan pantat mereka dan mengatakan hintoh gandum. Jadi itulah maksudnya olah dan tingkah laku mereka itu begitu. Ya. Nah, ini sudah berulang kali sudah. Nah, dan memang ya watak mereka begitu. Lalu kemudian ayat yang setelahnya Allah SWT menjelaskan ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berkufur min ahlil kitab, dari kalangan orang-orang ahli kitab, terutama yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Walal musyrikin, begitu juga sama kaum musyrikin, mereka tidak suka, tidak senang, tidak suka jika orang-orang beriman itu mendapatkan sesuatu kebaikan, sesuatu keuntungan. Tidak suka melihat orang-orang beriman itu bahagia, senang, ya, mendapatkan kemenangan, ya, dapat dukungan dari Allah SWT, dan hasil ya ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, mereka tidak suka dengan itu. Karena apa? Karena dasarnya mereka iri, hasud, dengki, ya, dan benci. Sehingga apapun yang ya, kalau memang orang-orang Yahudi memang karena tidak percaya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, karena memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya. Ini kalau Bani Israel, kaum Yahudi. Sedangkan orang-orang musyrikin ya karena mereka tidak ingin terbukti kesalahan mereka, kesesatan mereka. Mereka itu tidak ingin apa yang membuat mereka mempertahankan kesalahan mereka, apa yang membuat mereka itu merasa sedih, merasa tidak suka, tidak senang ketika lihat orang-orang yang beriman beruntung atau mendapatkan sesuatu kebahagiaan, ya karena mereka tuh merasa gengsi mengakui kebenaran, sehingga mereka berharap selalu mereka orang-orang beriman itu selalu maksudnya celaka, selalu tidak beruntung, selalu, tapi Allah SWT ya berkehendak lagi ya. Selalu Allah SWT menunjukkan dan memperlihatkan kepada mereka kemuliaan ya orang-orang beriman. Allah SWT selalu mendukung mereka ya. Maka wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah SWT memilih ya, memberi rahmat kepada hamba-hamba Allah SWT yang diinginkan oleh Allah SWT, yang telah dipilih oleh Allah SWT. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah SWT yang maha memberi keuntungan ya. Dzul fadlil azim. Lalu kemudian setelah itu al-fadl keuntungan, keunggulan ya. Keistimewaan, keuntungan, keunggulan. Allah SWT yang maha memiliki segala ya kemuliaan, keagungan, keunggulan dan kemuliaan, al-azim ya, yang agung. Semua di tangan Allah SWT. Allah SWT yang maha mulia, yang maha agung, maka Allah SWT akan memuliakan, mengunggulkan ya hamba-hamba Allah SWT yang diinginkan oleh Allah SWT, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah SWT berbicara tentang masalah an-nasakh. Nah, kita akan menjelaskan masalah ini. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir.
Ya, kita akan menjelaskan sedikit ya arti dua ayat ini, lalu kemudian akan menjelaskan lebih dalam lagi masalah an-nasakh. Apa arti an-nasakh? An-nasakh itu merubah hukum, merubah ayat. Ya. Allah SWT di dalam syariat, dalam agama Islam itu ada ayat-ayat yang dirubah oleh Allah SWT, ada hukum-hukum yang dirubah oleh Allah SWT. Dan kita akan menjelaskan sebentar lagi. Apa kata Allah SWT? Ma nansakh min ayatin aw nusiha, ya, kata Allah SWT, kami tidak menghapus atau merubah ayat atau hukumnya, merubah atau menghapus ya. Nansakh, an-nasakh itu merubah, unusiha menghapus ya, menghapus ya. Na'ti bi khairin minha, kecuali Allah SWT akan merubah atau menggantikan ayat itu atau hukum itu dengan ayat atau hukum yang lebih baik ya, au mithli, atau yang sama. Di situ karena ada hikmah tertentu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga Allah SWT menegaskan itu, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah SWT ya, ala kulli syai'in qadir, yang maha berkehendak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah SWT, yang mampu untuk menjalankan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah SWT. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah SWT yang memiliki langit-langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak memiliki siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kalian, yang bisa menolong kalian, yang memberi perlindungan atau pertolongan bagi kalian semua. Ada pembahasan yang namanya an-nasakh. An-nasakh itu agama Islam menasakh atau menghapus atau merubah agama-agama yang sebelumnya. Nah, tapi nggak selalu, maksudnya begini, ada hukum-hukum yang tidak dirubah di dalam agama Islam maka tetap menjadi syariahnya kita pun juga. Tapi kalau hal-hal yang dirubah ya sudah, yang dipertahankan adalah agama Islam, yang lainnya sudah. Jadi agama Islam akan menghapus agama-agama atau ajaran-ajaran syariat yang sebelum adanya agama atau ajaran syariat Islam. Itu hal pertama harus kita mengetahui. Hal yang kedua, di dalam agama Islam itu sendiri ada di dalam syariat Islam sendiri ada ayat-ayat Quran yang bisa menghapus ayat Quran yang lainnya. Jadi terjadilah di dalam agama sendiri ayat yang menghapus ayat yang lainnya, atau hadis yang menghapus hadis yang lainnya, atau hadis yang menghapus ayat Quran, atau ayat Quran yang menghapus hadis ya. Bisa juga, semuanya bisa terjadi. Dan ini pembahasannya biasanya sering dibahas di dalam dua ilmu dikenal dengan ilmu usulul fiqh dengan ilmu usulul tafsir atau ulumul tafsir. Itu akan bahas masalah an-nasakh. An-nasakh itu ada dibagi dari satu sisi ke 4 macam. Ada naskhul hukmi ma'a qasam. Terkadang dihapus dua-duanya, maksudnya dua-duanya ayat yang dihapus dari Al-Quran sudah nggak ada lagi dalam Al-Quran, dan hukumnya pun juga dihapus. Ya, ini yang pertama, bisa jadi dihapus dua-duanya. Bisa jadi dihapus 3 macam ya. Bisa jadi pertama dihapus dua-duanya, ayatnya dihapus, tulisannya ya, teksnya dihapus, sudah nggak ada lagi dalam Quran, hukumnya juga dihapus atau dirubah. Ini yang pertama.
Yang kedua, bisa jadi naskhul hukmi wa baqa'ur rasm. Bisa jadi hukumnya yang sudah tidak berlaku, tapi ayatnya, teksnya masih ada dalam Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, naskhur rasmi ma'a baqa'il hukum. Yang ketiga itu adalah tulisannya atau teksnya masih ada dalam Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi ada tiga macam ya. Nasakh di dalam Quran ada tiga macam. Bisa jadi terhapus ayat itu sudah nggak ada, tulisannya teksnya nggak ada, hukumnya juga sudah tidak berlaku. Bisa jadi teksnya, tulisannya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Bisa jadi yang ketiga, tulisannya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini ada contoh-contohnya. Salah satu contoh ayat yang terhapus dari Al-Quran, dua-duanya ya, maksudnya hukumnya sudah tidak berlaku, ayatnya teksnya nggak ada, dan hukumnya tidak berlaku. Itu masalah. Ada di zaman dahulu ada ayat yang bahas masalah ibu yang misalnya bayi itu berapa kali misalnya sehingga bayi itu bisa menjadi anaknya secara hukum syariat. Ini pernah dirubah Allah SWT dua kali. Pertama kali ayatnya ashru radha'atin mutafarriqatin yuharrimna. Ini dulu ayat dari Quran. Lalu sudah nggak ada lagi. Ayat ini masih berubah menjadi ini, kalau yang ini pertama ashru radha'atin mutafarriqatin yuharrimna, ini sudah ayatnya sudah nggak ada, teksnya tulisannya sudah nggak ada, hukumnya juga sudah tidak berlaku. Lalu kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang ayatnya masih ada, teksnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, seperti alladzina mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat yang berbicara masalah iddah. Zaman dahulu di awal Islam, iddah itu 1 tahun. Kalau orang wanita ya meninggal oleh suaminya, maka menunggu sampai 1 tahun. Ya, 1 tahun ini. Mata'an ilal hauli ghairu ikhraj ya. Jadi suruh menunggu selama 1 tahun penuh, sudah selesai 1 tahun baru boleh menikah. Itu di awal Islam ini. Nah, ayat ini masih dibaca di dalam surat Al-Baqarah, ada. Ya, nanti ini akhir Al-Baqarah ada ayat ini. Tapi masih kita membaca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Hukumnya nggak berlaku lagi. Hukumnya berlaku itu ayat yang arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang berlaku. Nah, diganti Allah SWT dari setahun jadi 4 bulan 10 hari. Contoh yang ketiga, ya, hukumnya masih berlaku tapi ayatnya nggak ada. Hukumnya masih berlaku, tapi ayatnya nggak ada. Seperti apa? Ayat yang bahas masalah tadi itu, bayi ya yang disusukan oleh ibu itu bisa menjadi menjadi anaknya sah ya, yang menjadi mahram. Itu pertamanya mengatakan menyusu 10 kali sampai kenyang, itu bisa menjadi anaknya. Setelah itu dirubah oleh Allah SWT dari tadi itu ayat asyru radha'atin mutafarriqatin harimna menjadi khamsu radha'atin mutafarriqatin harimna. Jadi ini ayat juga dari Quran. Lalu kemudian yang pertama terhapus teksnya dan hukumnya. Yang kedua ini ternyata dihapus pun juga oleh Allah SWT, tapi teksnya saja hukumnya tetap berlaku. Itu bayi kalau menyusu sampai kenyang 5 kali dengan syarat-syarat yang lainnya, ada tambahan beberapa syarat, maka itulah menjadi bayi yang sah jadi mahram. Nah, bersambung dari jalur radha atau susuan itu. Nah, jadi ada 3 macam itu. Bisa jadi dua-duanya terhapus, bisa jadi salah satunya. Entah hukumnya terhapus, teksnya masih tulisannya masih ada, atau teksnya terhapus, hukumnya masih ada itu. Nah, perlu diketahui bahwasanya
ayatnya sudah terhapus dari Al-Quran, teksnya, ya, teksnya. Seandainya ada orang tidak mengakui ini bukan ayat dari Al-Quran, gak masalah. Ya, karena apa? Sudah bukan dari Al-Quran lagi, sudah bukan bagian dari Al-Quran lagi. Maka sudah terlepas dari segala hukum yang berkaitan dengan Al-Quran, masalah keagungan, kemuliaan, ya, menyentuh dengan wudhu nggak harus. Orang yang harus mandi wajib atau seorang wanita dalam keadaan haid nifas membaca ayat yang sudah dihapus teksnya tulisan di Quran nggak masalah. Jadi segala kemuliaan yang didapatkan di dalam membaca ayat Quran itu sudah tidak ada lagi pada ayat-ayat yang sudah teks yang Al-Quran sudah dihapus. Yang fadilah setiap kali baca satu huruf dapat satu pahalanya dilipat 10 kali lipat kan. Yang sudah dihapus dari Al-Quran nggak ada pahala itu. Ya, jadi sudah semua kemuliaan Al-Quran itu sudah dilepas dari ayat-ayat tersebut tadi. Sedangkan ayat-ayat yang masih ada dalam Al-Quran, walaupun hukumnya sudah tidak berlaku, tetap mendapatkan semua kemuliaan Al-Quran. Kalau ada orang mengingkari ayat ini, kufur, murtad. Kalau ada orang tanpa wudhu memegang ayat suci Al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, tetap berdosa. Kalau ada seorang yang wajib mandi besar, ya, seorang laki-laki atau orang wanita setelah haid dan nifas membaca ayat Al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, tetap berdosa. Dan jika ada orang mengingkari, maka hukumnya murtad. Jadi masih tetap, ya, yang masih ada di dalam Al-Quran, walaupun hukumnya tidak berlaku, itu masih tetap mendapatkan semua hukum dan kemuliaan Al-Quran. Jadi sama hukumnya dengan ayat-ayat yang lainnya. Lalu kemudian dari sisi lain lagi, ayat-ayat Al-Quran ini yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diganti hukumnya itu bisa jadi ada penggantinya, bisa jadi tidak ada penggantinya. Ada ayat yang tidak ada penggantinya. Hukum yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah nggak ada, tanpa ada penggantinya, sudah nggak ada lagi, hukumnya sudah selesai. Seperti yang mana dulu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jika kalian ingin mengunjungi Rasulullah SAW, maka sebelum mendatangi beliau SAW bersedekah dulu. Awal itu wajib. Lalu kemudian dirubah oleh Allah SWT, ayat itu sudah dicabut, sudah nggak wajib lagi. Fa ya la tafalu taballahu alaikum waqimus sholata wa atuz zakat, sudah nggak perlu itu lagi. Dan ayat tersebut ini katanya tidak ada mengamalkan, hukum tersebut ini tidak ada mengamalkan kecuali satu orang saja. Itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia sempat mengamalkan ayat itu. Dan ayat ini berlaku hanya beberapa hari saja. Mungkin seminggu, setelah itu dihapus lagi oleh Allah SWT. Jadi ini ya contohnya ayat hukum yang dicabut oleh Allah SWT dan tanpa ada penggantinya. Ada ayat-ayat yang lagi yang dicabut hukumnya Allah SWT atau diganti, tapi ada penggantinya. Ada penggantinya. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Ada penggantinya. Penggantinya ini pun juga itu macam-macam. Bisa jadi penggantinya itu lebih ringan. Umumnya begitu, umumnya lebih ringan. Atau bisa jadi penggantinya itu sama. Atau bisa jadi penggantinya itu lebih berat. Contohnya penggantinya yang lebih ringan, ya tadi itu seperti ayat iddah. Pertama 1 tahun, lalu kemudian diganti Allah SWT hanya cukup 4 bulan 10 hari saja. 30 hari? 4 bulan 10 hari. Nah, awal setahun jadi 4 bulan 10 hari. Ini kan lebih ringan, menjadi lebih ringan. Yang menjadi lebih berat, contohnya seperti apa? Menjadi lebih berat contohnya seperti ayat puasa di awal Islam, dan memang banyak hukum-hukum berkaitan dengan masalah puasa yang di awal Islam tuh nggak seperti sekarang.
Di antaranya wa an tasumu khairul lakum, di awal Islam itu puasa Ramadan itu wajib, tapi seorang itu bisa memilih antara dua, antara puasa atau menggantikan puasa itu dengan membayar fidyah, sedekah. Bisa memilih antara dua itu. Ya, jadi yang pokoknya harus ada salah satu dari dua ini. Kalau puasa, alhamdulillah. Nggak puasa, bayar itu dari itu. Ya, kalau seandainya mana yang afdal? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum, akan tetapi puasa lebih afdal. Ini awalnya. Lalu kemudian ayat yang setelahnya, ya apa ayatnya itu? Faman syahida minkum syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa orang yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jadi nggak boleh menggantikan lagi dengan sedekah atau fidyah, kecuali kalau nggak mampu. Yang pertama itu walaupun nggak mampu, tapi dia tidak mau puasa, entah malas atau gimana ya alasannya apa, boleh nggak? Bisa dengan syaratnya dengan fidyah atau sedekah. Ini di awal Islam. Setelah itu nggak harus, semuanya harus puasa, kecuali kalau ada uzur. Nah, ini contohnya hukum yang dicabut atau dirubah oleh Allah SWT menjadi lebih berat. Tadi pertama yang menjadi lebih ringan, sekarang menjadi lebih berat. Ada yang menjadi ayat Quran yang diganti oleh Allah SWT dengan hukum yang lain lagi, ada penggantinya, tapi ya dikatakan sama, ya kurang lebih sama lah, maksudnya nggak ada kelebihannya, tidak bisa dikatakan lebih berat, tidak bisa dikatakan lebih ringan. Contohnya seperti apa? Seperti yang mana kiblat di awal Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian hukum itu sudah dicabut oleh Allah SWT, tidak berlaku lagi, maka diwajibkan, diperintahkan untuk menghadap ke kiblatnya, ke Ka'bah. Apakah itu lebih berat? Tidak. Apakah itu lebih ringan? Tidak. Katakan sama aja. Ini. Au mithliha, sama. Sederajat sama. Ini ya sedikit pembahasan tentang nasakh. Nasakh banyak ayat-ayat nasakh. Mungkin lalu apa hikmahnya nasakh? Allah SWT ada hikmah-hikmah tertentu. Tapi mungkin nanti di dalam beberapa ayat yang setelah ini, beberapa halaman setelah ini akan membahas, itu di antara salah satu hikmahnya Allah SWT ingin menguji, ingin mengetes keimanannya orang-orang yang bagaimana ketaatannya orang-orang beriman. Apakah tetap mereka patuh dengan perintah Allah SWT? Apa imannya mereka goyang? Masalah kiblah ini nanti akan ayat keberapa nanti bahas ayat Salatul Sufa, ya ayat yang 143 itu akan membahas tentang 142 itu membahas tentang ceritanya ketika Allah SWT merubah Ka'bah kiblah dari Baitul Maqdis dari Filastin ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke kiblah, ke Ka'bah. Yaqulu sufaha'un nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti orang-orang yang tidak berakal, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, mereka akan membicarakan itu, mengatakan kenapa kiblat itu kok berubah? Ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah kepada mereka, yang namanya timur barat itu milik Allah, terserah Allah. Disuruh kemana semua Allah Ta'ala yang turut. Gak usah protes. Sampai di akhir ayat itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul wa man yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan kata Allah SWT, kami tidak merubah arah kiblat itu
kecuali Allah SWT ingin menguji menguji siapa yang tetap percaya, yakin, beriman, taat ya terhadap perintah syariat, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, mimma yaqalibu ala aqibaihi. Siapa yang tetap bertahan di dalam keimanan dengan keyakinannya, dengan percayaannya, siapa yang akan goyang, siapa yang akan ragu-ragu, siapa yang akan murtad. Karena kata dalam peristiwa itu ada orang-orang yang hatinya imannya lemah, murtad ada. Ini Allah SWT untuk menyaringnya, atau apa ya istilahnya, memilih siapa yang paling layak, ya, hamba-hamba Allah SWT yang paling layak ya, untuk beriman, dan khususnya di zaman Rasulullah SAW untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW, untuk mendukung Rasulullah SAW ya di dalam perjuangannya. Itu dipilih oleh Allah SWT dengan apa? Diuji dengan berbagai macam ujian yang berat. Itu. Seperti yang mana ulama selalu menyuntukkan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam satu ayatnya, ada ayat yang berbicara masalah Allah SWT menguji agar supaya Allah SWT akan membedakan ya, memperlihatkan siapa orang yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Kata para ulama, ibaratnya seperti apa? Seperti emas. Emas itu kalau nggak dimasak, ya, itu tidak bisa membedakan antara emas yang asli sama campuran bahan-bahan yang lainnya, melainkan dengan bahan emas itu, dengan logam emas itu tadi. Maka ini ya termasuk salah satu tujuan itu Allah SWT ingin menguji bagaimana orang yang mentaati Allah SWT tetap percaya atau tidak. Dalam ayat ini ada mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu ya protes, mengatakan mana mungkin ini adalah wahyu ya, ayat dari kitab suci kok bisa berubah-berubah. Nah ini sesuatu yang nggak benar. Mana ada kitab suci atau syariat itu bisa berubah-ubah, kata mereka begitu. Sehingga mereka mengatakan itu supaya apa? Membuat hatinya orang-orang yang iman yang lemah itu goyang. Itu tadi. Dan sebenarnya nasak itu banyak dalam hukum syariat, banyak. Dalam masalah puasa aja ada beberapa hukum lainnya. Termasuk diantaranya kalau berkaitan dengan masalah Idul Adha atau masalah kurban. Dulu di awal Islam itu daging kurban itu hanya boleh dimakan ayam tasyrik saja. Jadi hari 11, 12, 13 nggak boleh disimpan, setelah itu nggak boleh. Awal gitu. Lalu kemudian diperbolehkan oleh Allah SAW. Ya kira-kira kalau tidak diperbolehkan sulit kan? Harus dihabis itu dihentikan ya. Ya dalam 3 hari itu hari 11, 12, 13 ya soal repot. Tapi alhamdulillah akhirnya dirubah oleh Allah SWT. Ini semua ada hikmahnya. Dan tidak bisa, nggak boleh kita meyakini ya ada aliran sesat yang meyakini bahwasanya Allah SWT itu menurunkan suatu hukum syariat kalau kemudian ternyata kurang efektif, lalu kemudian mencari yang sesuatu hukumnya lebih efektif, lebih bermanfaat, lebih untuk kemaslahatan mereka. Itu nggak benar. Allah SWT sudah mulai awal menciptakan alam semesta ini semuanya, sudah merencanakan semuanya. Jadi Allah SWT sudah merencanakan bahwa saat hukumnya menurut hukum ini akan berubah nanti ya, bisa jadi berubah sekali, bisa jadi berubah beberapa kali. Karena ada di antara hikmah-hikmahnya itu dari yang dinasakh oleh Allah SWT, ada yang hukum-hukum syariat itu yang turunnya itu istilahnya bertahap, atau berubahnya bertahap. Seperti apa contohnya? Seperti hukumnya khamr atau minuman keras, miras. Itu tidak langsung Allah SWT secara langsung mengatakan haram, enggak. Ya, awal Allah SWT berbicara tentang minuman keras dengan kata-kata yang seolah-olah ya memuji dengan pujian yang sekiranya secara logika itu kayaknya nggak pantas itu. Tapi Allah SWT sindiran bahwasanya
Jika pujian ini untuk minuman keras ini tidak pantas, berarti ini sesuatu yang nggak benar. Itu. Setelah itu Allah SWT yang ada yang bertanya tentang minuman keras, hukumnya bagaimana? Yas'alunaka 'anil khamril maisir. Apa hukumnya minuman keras? Apa hukumnya judi? Lalu kemudian Allah SWT menjawab, qul, katakanlah ya wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, qul fihi ma itsmun kabir, dua perbuatan ini ada dosanya yang besar, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Lalu akan tetapi manfaatnya itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim, akan tetapi yang namanya dosanya atau mandorotnya karena waktu itu belum bisa dikatakan dosa karena belum diharamkan. Akan tetapi dampaknya atau mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Katanya mungkin contohnya manfaatnya untuk ada tamu, menjamu tamu, atau misalnya jual beli dapat untung, maunya terlepas dari masalah barokah, enggak ini ya. Waktu itu kan belum ada hukum haram ya. Judi, orang Arab zaman dahulu hasil judi itu dibuat untuk bantu orang-orang nggak punya. Ada manfaatnya, itu manfaatnya berapa? Ini awal masih belum diharamkan. Setelah itu turunlah ayat yang mengharamkan hanya waktu sholat saja. Ya, ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, berarti haram kalau sudah menjelang waktu sholat, mendekati waktu sholat, haram mengonsumsi minum keras. Hanya ada batas waktunya. Karena ada kasus ya, ada yang ngimami mabuk, dan riwayat Sayyidina Umar waktu itu. Masih belum diharamkan gitu. Akhirnya malah kacau di dalam sholatnya. Setelah itu haramnya dalam sholat. Setelah itu baru turun ayat yang mengharamkan selama-lamanya, sudah secara tegas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun, maka jauhilah agar supaya kalian bertakwa. Sejak itu langsung hari itu katanya spontan langsungnya, karena mereka benar-benar patuh dengan perintah Allah SWT, itu semua yang memiliki istilahnya apa ya, gentong-gentong minuman keras apa itu ini simpan, itu semuanya dibuang semuanya ya, dibuang semuanya. Sampai diceritakan bahwasanya setelah turunnya ayat ini, kampung-kampung di kota Madinah seperti kayak kebanjiran orang kayak buang apa namanya, gentong-gentong minuman keras ini simpan oleh mereka tuh, buang semua sampai itu kampung basah semuanya, kayak habis seolah-olah habis kebanjiran. Saking cepatnya para sahabat itu menjalankan perintah Allah SWT itu. Nah, ini termasuk di antara hikmah-hikmahnya itu karena Allah SWT ingin merubah hukum dengan bertahap, sehingga ya hukumnya pun juga itu. Walhasil, jadi maka Allah SWT merubah itu semuanya, terserah Allah SWT. Ini hukum milik Allah SWT. Alam semesta ini milik Allah SWT. Terserah Allah SWT, dan Allah SWT tidak akan berubah segala sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Nah, yang kita mungkin tidak mengetahui ya. Nah, jadi tidak boleh meyakini bahwa Allah SWT telah menentukan suatu hukum ternyata kok kurang kurang efektif atau kurang ya berhasil, kurang kurang berguna, dirubah diganti, bukan begitu. Nah, sehingga di sini dikatakan Allah SWT merubah dengan ayat yang lain lagi yang lebih baik atau yang sama. Mungkin bisa juga mungkin ada artinya lagi selain itu, segala sesuatu yang dirubah, perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ujian-ujian terjadi di dalam kehidupan kita, kehilangan mungkin harta, kehilangan orang yang terdekat dengan kita, bisa jadi Allah SWT ingin menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik yang kita tidak mengetahuinya. Terakhir, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a. Apakah kalian ingin bertanya kepada rasulakum, kepada rasul kalian, kepada nabi kalian Muhammad sallallahu kama su'ila Musa min qabl, maksudnya ingin bertanya, ingin protes. Seperti yang mana Bani Israel
Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi Musa, maksudnya mereka protes kepada Nabi Musa, maksudnya Bani Israel, kaum Yahudi protes berulang kali, seringkali protes kepada Nabi Musa. Min qabla, zaman dahulu. Dan para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi lainnya pun juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis ya, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa dalam hadis, sesungguhnya suatu hal ya yang menyebabkan kaum-kaum yang sebelum kalian ya, kaum yang dahulu sebelum kalian itu celaka, itu kathratu masailihim ikhtilafihim ala anbiya'ihim, itu sering berulang kali mereka itu berdebat dan menantang dan istilahnya protes dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Inilah menyebabkan kehancuran mereka dan membuat mereka celaka. Wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'is sabil. Siapa orang yang ingin merubah al-kufra bil iman, maksudnya ingin merubah keimanannya dengan kekufuran, nah, maka faqad dhalla sawa'is sabil, maka memilih, atau siapa orang yang telah memilih kesesatan kekufuran dibandingkan keimanan, maka faqad dhalla sawa'is sabil, maka orang ini yang benar-benar sudah benar-benar tersesat ya dari jalur yang benar. Nah, seterusnya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah fudul barasul bishullah wa hasbuna wa fi al-amun qadiyah wa hasal ashab waj'alna min al-khayr wa khayr. Subhanallah insyaallah. Bismillah wa sulfan khazman kan wa sallallahu ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuh. كل صالح جاء آخر إلى حفظ النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا إله المعبود ذي التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم ربنا فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم يا مسبب الأسباب يا عزيز يا وهاب إننا لك طلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فأصلح شاني بالقرآن العظيم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم يا فتاح رب اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن العظيم رب واصلح الأمة وأزل الظلمة واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح رب وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم
عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح فتاح يا عليم علمنا يا علام واضحات الأحكام شرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم ربنا رب وافتح الأقفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم واصلحهم واهديهم رب بارك فيهم ربنا اهديهم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم دائما رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. Ada pertanyaan? Ya. Yang surat-surat yang sebelumnya yang keterangan kemarin itu Harut dan Marut, itu benar gak ada keterangan karena Harut Marut ini sempat ada orang mempelajari sihir dan Harut Marut ini tinggal menggunakannya dengan cara yang tidak baik, jadi menyalahgunakan, sehingga akhirnya Harut dan Marut ini dihukum oleh Allah karena mengajarkan sihir itu, dihukum oleh Allah kayak ditenggelamkan, sehingga kalau di laut itu ada pasang itu cerita-cerita gitu, cerita cerita Bani Israel, cerita Israiliyat ya, cerita Israel bisa ada benarnya bisa enggak ya, nggak bisa dipastikan, tapi yang kita cari amannya aja, riwayat yang kayaknya lebih pantas, lebih layak seorang nabi kan, seorang malaikat kan memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diutus oleh Allah SWT untuk maksudnya menguji mereka, lalu kemudian setelah mengajarkan ini menyampaikan bahwasanya kami ini adalah Allah SWT maksudnya ini akan menguji dan seterusnya, sudah menjelaskan ada orang yang menyalahgunakan, musuh mereka dihukum. Nah seolah-olah kan tidak tidak pantaslah mereka dihukum karena atas tugas yang memang mereka jalankan. Nah, jadi ya cari amanah saja itu. Kalau aman maksud mereka malaikat yang ditugaskan untuk mengajarkan, memberitahu manusia itu sebagai menjadi sebagai ujian lah bagi mereka. Ya seperti apa firman itu, innamal fitnatun ya. Paling gitu aja ya. Kalau masalah bisa diambil atau tidak, ya itulah maksudnya kita lihat kita layak atau tidak, pantas enggak bagi kedudukannya seorang malaikat itu. Cerita ini kira-kira layak atau tidak. Ya, sepertinya kalau saya lihat kurang pantas. Gitu. Ada lagi? Iya. Senangnya. Ini saya bisa nitip ini baca Fatihah buat keluarga anak. Ya. Cuman anak ini kan ada sedikit rezeki. Bolehkah saya berbagi ke jamaah yang di sini? Oh iya, boleh. Apa? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jumlahnya berapa itu? Ada di sini 4 sama saya 5. Jadi malam ini sedikit yang datang. Ya, bentar. Ini yang jamaah sini. Ya.
kurang Ya, enggak. Kurang satu ya. Oh iya. kurang satu. Sudah. Iya. Hah? Sudah semuanya sudah. Pas sudah. Sudah. Sudah ya. Kalau ini tetap ke Umi. Oh iya. Ya, saya terima. Oh, ya. Saya minta barokah fatihah buat keluarga anak dan kebetulan suami kan begitu juga dan alhamdulillah tulangnya yang patah itu karena waktu anak mengikuti pelajaran saya ini ada Quran itu dari Udah. Masya Allah ternyata luar biasa tulangnya begitu sempurnanya menyambung tanpa harus rumah sakit. Alhamdulillah. Dan karena memang anak menjadi dia kedokteran Islam di Jinabali. Ya, masya Allah. Karena di situ mengobatinya secara Allah. Oh, salat ya. Dari dana, Ya. begitu. Jadi anak mohon minta fatihahnya Untuk kesembuhan. Iya. Sebetulnya sudah mulai menyambung Oh, iya. biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Keluarga anak itu baca fatihahnya begitu. Ya. Ya, betul. Ya, Fatihah. أن الله يقضي حاجاتها ويغفر لنا حاجاتها ويرزق الصحة والعافية وأهلها وأولادها وأحبابنا وأولادنا أجمعين يشفينا شفاء تاما عاجلا ويعافيهم اليوم اليوم يبشروا فتن محن البلاء وصل ما هو من أمر عادل يعني كل يوم صحة جاء بخير الدنيا والآخرة وعلى ما يتوب على الله والحاجات الحاجة الدنيا والمصلحة اللهم من أجمعين كل صالح جاء بخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. Ya, terima kasih atas rezekinya yang dibagi ini. Semoga bermanfaat, insyaallah barakah insyaallah. Ya ada ya. Agak berbeda. Ya. Anak angkat kan tidak berhak mendapat warisan. Iya. Tapi boleh boleh mendapatkan hibah. Jadi Iya. hibah. Nah, hibahnya itu apa ada batas maksimalnya? Apa ada batas? Bentar. Jadi ini dua masalah. Pertama anak angkat ya. Memang kalau anak angkat itu memang bukan ahli waris, bukan mahram ya, dan ini perlu diketahui pertama. Kalau masalah kalau berarti kan tidak dapat dari warisannya. Tapi kalau hibah dihadiahkan, hadiah ini sebelum meninggal loh, bukan maksudnya saya mengasihkan tanah ini atau mobil ini atau rumah ini untuk fulan, hibahkan, menghadiahkan, itu namanya hibah atau hadiah. Tapi kalau nanti kalau saya meninggal, saya menghadiahkan, menghibahkan, enggak, itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat, beda lagi. Nah, supaya enggak panjang lebar masalahnya, pokoknya tadi kan apa? Ya itu. Iya. Berarti kalau hibah itu benar nggak ada batas. Nah, tapi kalau ini, kalau anak angkat nggak dapat dari warisan, tapi dari wasiat bisa, dari hibah bisa, dari hadiah bisa, semuanya bisa. Yang tidak bisa dapat dari wasiat itu ahli waris. Ada orang ya mengatakan nanti kalau saya meninggal, anak saya fulan itu ya anaknya akan mendapatkan rumah ini. Itu nggak bisa. Nggak bisa dijalankan. Karena apa? Ya, wasiat itu nggak boleh untuk ahli waris. Kan dia sudah dapat jatah. Ahli waris kan anaknya sudah dapat jatah. Kok masih dapat tambahan wasiat? Nggak boleh. Dalam hadis la wasiat ahli waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan jatah melalui wasiat. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualian? Kalau ahli waris yang ini mengizinkan, harus boleh. Itu. Maksudnya anak yang tidak punya harga itu. Apa? Maksudnya kalau rumah 5, kecuali 1. Ini anak maksudnya untuk anak yang lahir rumahnya. Satu atau semuanya? Semuanya. Diwasiatkan masing-masing. Semuanya itu. Nah, tetap pokoknya nggak sah. Harus membagi secara pembagian yang sesuai dengan syariat. Kenapa demikian? Karena mereka sudah ahli waris. Ahli waris sudah ada bagiannya sendiri.
Kecuali kalau yang lainnya menyetujui, semuanya rela, nggak apa-apa, kami rela menjalankan yang apa yang diwasiat itu, walaupun nggak sesuai dengan data yang sebenarnya, itu lain lagi keikhlasan mereka tuh. Kalau masalah hibah, hadiah itu nggak ada batasnya. Hibah dan hadiah tidak ada batasnya, tapi kalau wasiat ada batasnya. Hibah dan hadiah itu berarti terjadi akadnya tuh ucapannya sebelum meninggal. Sudah pindah tangan. Nah, jadi sebelum meninggal namanya mengatakan ini saya menghadiahkan ini kepada si fulan, saya menghibahkan ini kepada fulan. Ya, sudah jadi miliknya orang lagi, pindah tangan sudah. Tapi kalau wasiat kan belum pindah. Wasiat nanti nunggu meninggalnya baru. Nah, itu wasiat, perbedaan wasiat sama hadiah hibah. Hadiah hibah kurang lebih sama, ada perbedaan tipis antara hadiah dan hibah. Tapi kalau wasiat harus berkaitan bersangkut dengan kematian. Kalau nggak ada kematiannya nggak bakal pindah tangan. Jadi kalau hibah dan hadiah memang nggak ada batasnya. Wasiat ada batasnya. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 ya dari harta almarhum. Ya, punya uang contoh 300 juta. Si almarhum nih kalau saya meninggal, saya uang setengah harta saya contoh ya, berarti 150 juta saya wakafkan untuk masjid dan pondok namanya. Yang berlaku hanya yang 100 juta, 50 juta nggak berlaku. Kecuali dengan persetujuan ahli waris, karena 2/3 sisanya ini haknya ahli waris. Haknya si almarhum yang untuk memberi wasiat itu hanya berhak di dalam hanya 1/3 saja. Selebihnya itu murni miliknya ahli waris. Sehingga tidak bisa dijalankan tanpa izinnya mereka. Gitu. Jadi sekali lagi hibah dan hadiah itu pindah tangan dalam hidupnya si almarhum ya, dan tidak ada batasnya, tanpa batas. Sedangkan wasiat itu kapan pindah tangannya terjadinya setelah wafatnya almarhum, dan ada batasnya, hanya berlaku di dalam hanya 1/3 dari seluruh harta almarhum. Gitu. Ada yang perlu bertanya lagi? Jadi kalau wasiat itu kan masih ada hak ahli waris. Iya. Kalau dia hanya punya sebidang tanah, jadi hartanya cuma sebidang tanah. Kalau wasiat itu mesti ada hak ahli waris di situ. Tapi kalau hibah, kalau seluruhnya tanah itu dikasih ke anak angkat, dihibahkan, itu udah zalim. Nah ini ada pembahasan masalah niat untuk mengharamkan anak-anaknya dapat warisan atau tidak. Kalau niatnya untuk mengharamkan anak, itu pembahasan yang lagi lah. Tapi kalau tanpa ada alasan yang menyimpang istilahnya, itu boleh-boleh aja. Beda dengan wasiat. Ya, beda dengan wasiat. Biar kasihan anak-anak itu, biar kan ini kebetulan hanya istri saya. Kalau istri saya kan dapat dan ikut anak angkat. Biar saudara kandungnya nggak dapat, jadi diwasiat, diakali dengan cara seperti tadi. Terus saya semuanya untuk anak angkatku. Mesti kan istri saya kan ikut anak angkat. Jadi biar saudara kandungnya itu tidak dapat, artinya seperti itu tidak masalah. Ya, ada hukum yang mengharamkan kalau untuk untuk ingin menghalangi anak untuk mendapatkan warisannya. Tapi kalau selain anak, apakah sama atau tidak? Allah alam. Tidak ingat masalah ini bagaimana, Allah alam. Sudah cukup ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.